Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Nur Rahman SUD M.Hum selaku dosen tafsir serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam channel YouTube-nya. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada Rizky Aulia Budiani, kemudian ada Miftahul Aziza, serta saya sendiri Amiratul Lutfiyah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Miftahul Aziza. Kepadanya dipersilahkan. Biografi Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat lahir pada tanggal 11 September tahun 1984. Ia adalah seorang ustadz yang berasal dari Indonesia. Ia memiliki pusat kajian Islam yang bernama Quantum Ahyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan Ahyar TV yang didirikan 3 tahun berikutnya. Ia juga aktif dalam menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ustadz Adi Hidayat juga aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui channel YouTube-nya yaitu Adi Hidayat Official. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'alakum tazakkarun, yang artinya, inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Di dalam firman Allah ini terdapat peringatan dan perintah-perintah. Musofir ingin memfokuskan pembahasan pada surat ini, meskipun semua di dalam Al-Quran itu istimewa. Mujahid bin Jabar dan Imam Khotodah berkata, dan di dalamnya kami sampaikan beberapa kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, larangan-larangan, kemudian dirinci oleh Imam Khotodah. Maka di dalam surat yang kami turunkan ini, Suratun anzalnaha wa faradnaha. Di sini Allah ingin mengatakan, akan kami terangkan kepada kalian yang dengan keterangan ini, apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan cahaya dalam kehidupan melalui hal-hal yang halal. Di dalam surat ini juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, halal dan haram, perintah dan larangan, serta batasan-batasan dalam berperilaku. Imam Bukhari pernah menyampaikan informasi bahwa siapapun yang membaca dengan bacaan yang telah kami wajibkan di dalam surat itu, maka sesungguhnya telah kami sampaikan, kami telah mewajibkan kepada kalian untuk menjalankan bukan hanya kepada kalian, namun juga kepada orang-orang setelah kalian. Dan ayat ini memiliki keistimewaan ketika diturunkan telah dijelaskan dengan gamblang, dengan sejelas-jelasnya, agar ketika kita mengamalkan semua itu, kita menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah. Akhir ayat ini ditutup dengan lafaz la'allakum tadzakkarun. Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan tentang kata tadzakkarun. Akar katanya adalah tadzakkaro ya tadzakkaru. Akar katanya lagi adalah adzikron yang artinya ingat. Jika ingin dijadikan bentuk kepada orang ketiga, maka menjadi ya tadzakkar. Untuk orang kedua menjadi tatadzakkar. Dan jika dijadikan jamak menjadi tatadzakkarun, yang di belakangnya ditambah dengan waw dan nun. Secara syariat, kata adzikron yang artinya ingat, ingat adalah segala aktivitas yang mampu menjadikan kita ingat kepada Allah dan menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah seperti sholat, itu termasuk dengan zikir. Ketika azan didengar, kita sudah ingat kepada Allah. Kemudian ketika kita melakukan sholat, kita menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah. Doa juga termasuk zikir, karena saat kita berdoa, ingat kepada Allah dan membaca Al-Quran pun juga termasuk dengan zikir. Ketika kita mempelajari dengan baik surat An-Nur ini, maka
Ini merupakan cara cepat kita agar terhubung dengan Allah, dekat dengan rahmat-Nya, dan bersinar dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Namun, tidak semua orang yang mempelajari surat ini akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Karena pada ayat ini, terdapat lafaz la'allakum yang disebut sebagai taroji, yaitu huruf yang menunjukkan satu makna akan hasil yang diraih yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan kesungguhan. Jadi dalam surat An-Nur ini, tidak semua yang mempelajarinya akan mendapatkan cahaya yang telah dijanjikan oleh Allah. Dari penamaan surat ini bahkan diberikan jaminan dalam bentuk kebaikan, jika tidak sungguh-sungguh mengamalkannya, tidak akan mendapatkan semua itu. Ringkasan isi ceramah. Allah ingin memberikan kesan bahwa surat ini spesial, karena di seluruh suratnya, ayatnya mengandung cahaya, pedoman-pedoman yang kalau kita pelajari, kita amalkan, Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita yang membuat kita bersinar di hadapan Allah, ujar Ustadz Hadi Hidayat di video daringnya. Kemudian, Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan dalam permulaan surat An-Nur, Allah langsung memberikan peringatan kepada hamba yang membaca surat tersebut agar fokus dengan menaruh perhatian yang sempurna agar mendapatkan cahaya atau petunjuk Allah. Dalam ayat pertama, itu terdapat kata wa farodanaha yang berarti kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Salah satu ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yakni Mujahid bin Jabar al-Qatadah, menjelaskan bahwa makna dari lafaz wa farodanaha dalam surat itu yakni bahwa Allah dalam surat itu menerangkan perkara yang halal, haram, perintah, larangan, dan batasan-batasan bagi manusia. Menurut dia, hanya orang-orang yang mau bersungguh-sungguh membaca, memahami, dan mengamalkan surat An-Nur yang akan memperoleh cahaya sehingga selamat dalam menjalankan hidup. Karena itu, kata beliau, agar semua bisa diraih, terlebih dahulu harus menancapkan kesungguhan dalam hati untuk menggali kandungan dalam surah An-Nur dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.